Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Markus pasal 13 dan 14. Namun fokus kita akan merenungkan dari Markus 13 ayat 32 sampai dengan 37. Saudara, bayangkan suatu ketika alarm kebakaran di rumah Anda tiba-tiba berbunyi. Bagaimana respon Anda pada waktu itu? Pasti Anda akan segera bertindak tanpa berpikir dua kali. Mungkin langsung memanggil pemadam kebakaran, mencari benda-benda tertentu untuk bisa memadamkan api itu. Atau kalau tidak, mungkin kita lari dari tempat itu. Mengapa saudara kita bertindak demikian? Karena kita tahu bahwa ada ancaman besar yang tidak boleh diabaikan. Kita harus bisa mengatasinya. Dalam hidup ini ada satu hal yang lebih penting saudara dari sekedar kewaspadaan terhadap bahaya duniawi, yaitu kesiapan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dalam Markus 13:32-37, Yesus mengingatkan bahwa tidak ada yang tahu kapan akhir zaman itu tiba. Tapi kita semua diminta untuk tetap berjaga-jaga. Pesan ini adalah panggilan bagi kita, saudara, untuk hidup dengan kesadaran penuh akan kedatangan Kristus yang tidak terduga itu. Kalau kita perhatikan dalam perikop ini, Yesus membuka pengajaran ini dengan pernyataan yang tegas. Tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Saudara, pernyataan ini menggarisbawahi misteri waktu kedatangan Tuhan. Ketidaktahuan ini bukan untuk membuat kita hidup dalam ketakutan, sama sekali tidak. Tapi agar kita terus berjaga dan bersiap setiap saat. Yesus kemudian menggunakan ilustrasi seorang tuan rumah yang pergi ke luar negeri dan mempercayakan tugas kepada para hambanya. Setiap hamba mendapat tanggung jawab tertentu. Tapi satu perintah berlaku bagi semua hamba, yaitu berjaga-jaga. Saudara, tugas ini mencakup 3 aspek untuk berjaga-jaga ini. Yaitu yang pertama, kesetiaan dalam tugas. Setiap kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan sesuai dengan panggilan hidup kita. Apakah kita sudah melaksanakan tugas itu dengan setia, saudara? Yang kedua, kewaspadaan terhadap dosa. Hidup berjaga-jaga berarti menjaga hati dan pikiran kita dari dosa yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Aspek yang ketiga, ketekunan dalam doa. Berjaga-jaga juga berarti hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Melalui doa, merenungkan firman Tuhan, dan memohon pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita waktu hidup dalam dunia ini. Saudara, ada suatu kisah yang cukup menarik. Pada malam 14 April 1912, kapal pesiar Titanic menabrak gunung es di Samudra Atlantik. Dari lebih dari 2.200 penumpang dan awak, hanya sekitar 700 orang selamat. Di antara mereka yang selamat ada seorang perempuan bernama Molly Brown. Kemudian perempuan ini dikenal dengan julukan Molly Brown yang tidak bisa tenggelam. Molly dikenal sebagai seorang yang selalu siap dalam berbagai situasi. Ketika kapal mulai tenggelam, banyak orang panik dan kebingungan. Namun Molly tetap tenang. Ia dengan sigap memakai jaket pelampung dan membantu menenangkan para penumpang lainnya. Ia juga memastikan bahwa perahu penyelamat tempat ia berada tidak hanya mengapung, tetapi benar-benar diisi dengan orang-orang yang bisa diselamatkan. Di tengah malam dingin itu, saudara, ketika beberapa orang di perahu penyelamat pasrah pada nasib, Molly terus memotivasi mereka untuk mendayung agar tetap hangat dan menjauh dari kapal yang tenggelam itu. Kesiapannya dan semangatnya untuk berjaga-jaga menyelamatkan nyawa banyak orang, saudara. Molly Brown adalah contoh bagaimana hidup dalam kesiapsiagaan dapat membuat perbedaan besar. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga membantu orang lain dalam situasi kritis seperti itu. Dalam konteks iman, saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa berjaga-jaga bukan hanya tentang keselamatan diri sendiri, tapi juga membawa orang lain untuk hidup, untuk siap menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Hidup dalam kesiapsiagaan berarti memiliki iman yang kuat, bertindak dengan bijaksana, dan membantu sesama untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Molly Brown, kita dipanggil untuk tetap tenang, sigap dan siap menghadapi apapun. Sehingga ketika Tuhan datang, kita ditemukan setia dan berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup berjaga-jaga. Bukan karena takut, tetapi karena kasih. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan menggunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk memuliakannya. Kedatangannya mungkin tidak terduga, tapi itu adalah janji yang pasti, saudara. Dalam masa penantian ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah setia menjalankan tugas yang Tuhan percayakan pada saya? Apakah saya menjaga hati tetap bersih dari dosa? Apakah saya hidup dalam doa dan bersandar kepada Tuhan setiap hari? Ketika hidup dalam kesiapan,
kita tidak hanya menantikan kedatangan Tuhan, tetapi juga dampak positif bagi dunia ini. Jangan biarkan dunia yang sibuk mengalihkan perhatian kita dari panggilan Tuhan untuk berjaga-jaga. Hidupkan iman kita setiap hari dengan penuh semangat, setia, dan tekun. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk hidup berjaga-jaga. Ampunilah kami Tuhan jika seringkali kami lengah dan terbuai oleh kesibukan dunia ini. Tolonglah kami untuk hidup dalam kesetiaan, menjaga hati kami tetap murni, dan terus berdoa. Berikan kami kekuatan agar setiap hari kami bisa memuliakan nama-Mu dan setia menjalankan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kedatangan-Mu adalah kepastian yang indah, dan kami rindu untuk menyambut-Mu dengan hati yang siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.